Hai teman-teman, jumpa lagi di Andwija Anak Kos. Di video kita kali ini kita akan mungkin ada masak-masak atau enggak, tapi untuk kali ini kita akan makan tekwan kampung. Ini aku beli harganya 5.000. Ini separuh udah aku makan, tinggal segini. Dan udah pakai cabai hijau, terus ada bihun, terus ada kuah tekwannya ada 6 buah. Wow, rasanya enak, ada rasa ayam-ayamnya. Kita coba bismillah. Minyak enak. Ini separuh, nanti ini akan ku tinggalin untuk adekku ya teman-teman ya. Nah, ini ada nasi bungkus punya adekku. Segini banyak ini teman-teman. Nah, lihat, dapat ayam bumbu. Harganya itu 15.000 saja. Dan kebetulan aku juga beli di tempat orang jual pempek. Jadi ini satu ini harganya 2.000. Aku beli ada banyak nih, aku nggak makan dua, nanti ini adekku makan dua. Ini kuahnya udah diambil juga sedikit tadi, masih banyak lagi sisanya. Dan aku udah coba juga tadi, ini rasanya itu lembut. Kalau bilang rasa daging tentu enggak, karena murah kalian dengan harga 2.000 ini. Tapi ini enak teman-teman, dan ini kuahnya sepertinya kecap dicampur gula merah. Terus dikasih ini irisan ketimun, dan rasanya enak sekali, panas-panas begitu teman-teman. Dan ada lagi ini teman-teman, kentang sebanyak ini isinya harganya 5.000. Ini udah kayak perkedel kentang, tapi di dalamnya isinya kentang, dikasih kulit lumpia. Rasanya enak banget. Wow, ini sangat-sangat worth it. Aku coba ya, bismillah. Dengarkan teman-teman, ini pakai kuah apa? Kuah empek-empeknya. Tapi aku nggak pakai. Nah, begitu teman-teman, enak banget. Nanti kita lanjutkan lagi. Nah teman-teman, sekarang kita makan sate padang. Ini harganya 10.000 karena dia isinya sate daging. Sebanyak ini menurut teman-teman murah atau mahal? Dengan harga 10.000 kita makan ya. Nah, kita coba review satenya teman-teman. Semoga teman-teman tidak pernah bosan lihat video aku ya. Bismillah. Rasanya itu agak mirip dengan bumbu kuah kerang yang biasanya kalau di Padang ada jual-jual. Nah, ini bawangnya nggak pelit. Bismillah. Ini ditemani minum dengan teh es yang less sugar. Enak banget. Nah ini bismillah. Nah, kalau sate nggak lengkap kalau nggak pakai ini keripik ubi atau keripik singkong. Bismillah. Kalau sate enaknya keripik singkongnya yang agak tipis. Ini sarapan pagi ya teman-teman. Ini sate daging tapi nggak daging juga, dikasih ini ada lemaknya. Bismillah. Enak banget.
Hmm. 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 Nah, isinya kebanyakan lemaknya, makanya gede. Sekarang kita coba bakwan. Dan bakwannya biasa aja. Dan tapi jujur sate dan keripik singkongnya enak banget. Tapi kalau untuk anak kos segini mungkin mahal ya, karena kalau di Padang sate itu biasa 5.000, 8.000 gitu. Tapi untuk daerah sini mungkin apa standar. Kan isinya bihun, rasanya berminyak dan biasa, dan dibilang enak banget enggak, bilang enggak enak enggak juga. Jadi begitu dulu teman-teman, kalau dilanjutin durasinya akan panjang sekali. Nanti lihat video berikutnya ya. Nah teman-teman, tepungnya udah kita campurin. Kita kan akan membuat KFC ala anak kos. Nah untuk marinasinya jangan lupa campurin saus tiram, terus saus bulgogi dan juga totole sesuai selera. Lalu kita aduk-aduk. Nah supaya tepungnya tambah enak, aku mau masukin ini teman-teman, semuanya biar rasanya lebih pedas seperti ayam ricis. Jangan lupa ladaku secukupnya, bawang bubuk setengahnya dah. Nah setengahnya lagi kita taruh di bumbu ayam marinasi, lalu ladaku kita masukin udah. Menurutku nggak usah campur garam, karena garamnya pasti udah asin, jadi pakai penyedap aja. Terus aku masukin royco biar makin gurih, ajinomoto. Nah tepung maizena dengan tepung siap saji ini perbandingannya 1:1 kalau versi aku ya teman-teman ya. Ini aku mau coba tes apakah enak, nanti kita review jujur. Karena dirasa kurang pedas, aku campur bon cabai setengah dari 1 bungkusnya ya, nggak usah banyak-banyak. Lalu kita aduk sampai rata. Oh iya, untuk ayamnya kita kasih kecap asin, jangan lupa. Lalu kita marinasi. Nah sambil marinasi kita aduk-aduk ya teman-teman. Nah kita tunggu sampai, sebaiknya kita tunggu minimal 2 jam ya. Setelah termarinasi dengan baik, jangan lupa kita taruh di sini. Oh iya teman-teman, untuk ini kita campurin tepung
serbaguna dengan tepung maizena. Kalau aku encer aja, kalau teman-teman nggak pengen encer boleh juga, tapi ini aku mau tes dulu ya teman-teman ya. Nah, yang kita masukin tadi kita lumurin. Nah, terus lalu kita masukin ke sini. Nah, terus masukin ke sini lagi. Lalu kita ini, kalau tergantung teman-teman mau ketebalan tepungnya berapa. Kalau aku 2 sampai 3 kali ya. Nah, lalu kita tepuk-tepuk begini. Nanti kita goreng. Nah, kita tes penggorengan. Wow, berhasil. Nah, teman-teman, ini ku coba ya. Apakah dia garing atau terlalu keras? Kan? Agak keras ya, salahnya di mana ya? Apa karena nggak pakai telur? Kita ganti reformulasi ya. Nah, teman-teman, sepertinya apa kita nggak pakai baking soda ya? Nah, kita coba pakai baking soda ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita campur tepung maizena, perbandingannya 1:3 ya, maizena 1, tepung apanya 3. Nah, ini tepung raciknya perbandingannya 3 ya. Udah. Nah, aku baru ingat ternyata baking sodanya entah ditaruh di mana teman-teman. Jadi bagaimana? Kita coba ya, ini ya. Apakah rasanya masih sama? Atau 1:4? Kita coba 1:4 ya, tanpa baking soda. Nah, kita kasih sedikit. Dah. Lalu kita aduk. Apa tepung raciknya nggak perlu kita racik lagi? Nah, ini kita nggak perlu kasih bumbu lagi ya. Apakah rasanya akan asin? Sepertinya tidak. Nah, ini ayam pertama sudah jadi. Ayam kedua dengan bumbu-bumbu yang udah kita ubah formulasinya. Pertama kita goreng terong hijau. Nah, kita goreng terong hijaunya. Nah, goreng terongnya udah selesai. Nah, sekarang kita akan buat sambalnya. Ini bawang merah, bawang putih perbandingannya 1:3, bawang merahnya lebih banyak. Lalu kita blender. Kita panasin api terlebih dahulu. Lalu kita tumis bawang merah, bawang putih ini sampai halus. Setelah wangi, jangan lupa taruh ini cabai. Lalu kita aduk rata. Nah, lalu cabai yang kedua. Nah, kita aduk. Kalau minyaknya kurang kita tambahin. Bikin totole, ajinomoto, lalu kecap ikan banyak-banyak, bawang putih sisa yang tadi, terus tiram banyak-banyak, kecap asin, dah, lalu aduk. Nah, tambah 1 bubuk bawang putih full biar dia lebih wangi. Aduk. Setelah matang siap dihidangkan. Nah, ini kita pakai untuk stok. Nah, bawang merah bawang putihnya kita blender lagi, lalu perbandingannya 1:2, bawang merah 1, bawang putih 1, bawang merah 2, atau 1:3 ya teman-teman. Lalu kita blender. Iya teman-teman, jangan lupa jahe dan kunyit ya. Kita akan buat ayam pedas gula merah.
Oh iya, sebelumnya kita tidak buat gulai terong, sambal terong dulu ya teman-teman. Kita buat ayam pedas gula merah. Ini udah dikasih ditambahin minyak dan ini sisa cabenya. Lalu nyalakan apinya, masukin sedikit air. Nah, sudah. Lalu tunggu mendidih. Ini jangan lupa masukin royco sedikit. Kurang, total aja. Nah, royconya ada, tambahin royco sedikit. Ajinomoto secukupnya. Lalu totole. Lalu gula garam sedikit, setengah aja, terlalu banyak aku ngambilin. Lalu kita aduk. Setelah mendidih nanti jangan lupa masukin gula merah, tapi belum mendidih pun nggak masalah sih. Nah, gula merah, lalu kita tunggu gula merahnya mencair. Setelah mendidih, masukin semua bumbu yang blender tadi, lalu kita aduk-aduk. Gula merahnya masih mencair, jadi tunggu gula merah mencair. Nah, ayamnya udah kita didihkan setengah matang, nanti kita campurin. Nah, ini ayamnya udah kita masukin, karena nggak cukup, kita masukin ke panci nanti ya. Nah, ini kita ganti kuali, kita nyalakan apinya, lalu jangan lupa tambahin air ya. Lalu tunggu mendidih. Nah, sisa ini kita akan mau buat ayam ricis, itu pun kalau berhasil. Ini ayam ricis ala-ala ya teman-teman ya, ini pakai saus ini. Sisa yang tadi ya, bumbu tadi. Lalu saus McLewis. Dah. Lalu sambal cabai yang setengah matang tadi 3 sendok. Dan kita aduk. Sebelum kita aduk, jangan lupa tambah cuka. Tambahin saus tiram, Ajinomoto, tole, kecap asin, kecap ikan, bon cabai level 30, ini super pedas, bawang putih bubuk, lalu kita aduk. Tambahin sedikit air, lalu nyalakan api. Ketika air sudah kita tambahkan, kita aduk. Nah, ini bumbu ricis ala-ala ya. Kita nggak pakai kecap, saya pakai gula merah sisa yang tadi. Nah, gini. Jangan lupa chili oil 2 buah. Nah, yang kedua. Nah, ini sudah mendidih, kita tunggu sampai 15-20 menit. Masukin daun bawang sesuai selera. Aku sekitar 2-3 batang. Lalu kita aduk. Lalu koreksi rasa. Setelah mendidih, kita campur sayur pakis. Wow. Nah, ceker yang udah kita bersihkan ini separuh kita taruh ke apanya ya, ayam pedas gula merah. Nah, ini kita masukin. Oke, udah kita masukin. Nah, ini ya. Lalu kita tutup. Kita tunggu 15-20 menit. Nah, ini kan sudah mendidih.
kita campur ini. 5 buah saja ceker. Sisanya yang di ayam pedas gula merah. Ini yang ricis ya. Jangan lupa kasih asam kandis. Lalu kita aduk. Nah, begini ya teman-teman ya. Lalu kita tutup. Nah, ini kuah ayam pedas pakis gula merah sudah jadi. Nah, selesai juga ya teman-teman. Nah, ini terus nih sambal setengah matang karena udah terlalu malam. Terus ini saus pedas ala ricis atau ala the besto, nggak tahu juga namanya apa. Nah, ini yang udah dilumuri saus pedas. Dan ini versus yang tidak digoreng tapi versus ceker dan hati ampelanya saja. Nah, ini kuah ayam pedas gula merah pakai ceker, pakai hati ampela, pakai ayam juga. Ini udah ku sisihkan. Nah, ini terong saus pedas. Wow, ini serba pedas teman-teman. Nasi sedang dimasak, kita tunggu ya. Nah, ini dia teman-teman. Karena nasinya sudah masak, jadi kita makan. Nah, ini dia. Ada sambal saus terong, terus ada saus ceker, sambal saus ceker pedas, terus ada kuah, ada gulai kuah, ayam asam manis pakai gula merah dan pakai pakis, dan juga ada ayam sadas atau ayam ricis, ayam saus sambal pedas. Nah, ini dia. Bagaimana keseruannya, kita icip. Belum makan, jangan lupa minum. Bismillah. Enak sekali. Nah, ini kita makan. Bismillah. Malam hari baru kelar. Bismillah. Enak, nggak terlalu asin. Ini ayamnya. Wow, ini pedasnya nikmat. Ayamnya masaknya pas. Walaupun aroma cabenya sangat menyengat karena pakai cabai setan murni, tapi ini enak dinikmati. Kita coba pakisnya. Kita coba saus terongnya, pakai enak. Bismillah. Sambal saus pedasnya enak banget. Wow, di luar ekspektasi. Nah, tadi kan pas lagi panas-panasnya, ayam ini kan agak keras, tapi kita ini campur kuah sambal saus pedas. Apakah enak? Bismillah. Dagingnya lembut, lunak. Enggak keras lagi, lembut. Dan ini lebih cocok. Beneran enak banget. Nah, terong hijau. Enak parah. Wow. Pedas. Teman-teman, aku lanjutin dulu ya teman-teman.
dan tunggu. Ini pakai chili oil, pakai saus, pakai sambal, terus pakai cuka, terus pakai bumbu yang lain-lain. Wow, nikmat banget, rasanya menyatu. Yang kuah gulanya, yang kuah ini, kuah ayam pedas gula merah. Wow, ini enak banget. Dipakai asam kandis. Wow, ini menu baru yang sangat enak. Nah, teman-teman, udah mau habis, tinggal ceker lagi. Pedes banget, tapi enak parah. Wow, ini menu baru yang ku buat dengan campur ini, campur itu. Kenyang, dan ternyata berhasil. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Semoga teman-teman dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan bahagia selalu. Sampai jumpa di Andija Anak Kos. Ditunggu keseruan videoku berikutnya. Bye-bye.